Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 4 April tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo mengincar Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Presiden Joko Widodo selalu ingin menjabat di pemerintahan atau di partai politik. Dimulai saya kira satu tahun yang lalu ingin menjabat Presiden Joko Widodo 3 periode atau diundur menjabat Presiden tahun 2020 atau diundur menjabat sampai tahun 2027, tetapi ditolak Ketua Umum Megawati Soekarno Putri karena bertentangan dengan konstitusi hanya 2 periode, tetapi Presiden Jokowi tidak bisa menerimanya. Dan dia tetap sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden walaupun umurnya baru 35 tahun belum cukup karena calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Selanjutnya Presiden Joko Widodo menyalahgunakan kekuasaannya meminta kepada saudara besannya Anwar Usman agar Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sudah berpihak untuk memenangkan nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama kampanye, yaitu A. Mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno di Jakarta dan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02. B. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan secara terbuka di muka umum membagi-bagi bantuan sosial berupa beras 10 kg dan uang kepada masyarakat pendukung nomor urut 02. 2. Tahap pemungutan suara dan 3. Tahap penghitungan suara lewat Sirekap. Untuk mempercepat penghitungan suara, tetapi Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan mengambil suara nomor urut 01 dan nomor urut 03 dimasukkan ke nomor urut 02, sedangkan nomor urut 3 hanya kecurangan yang menyakiti hati 01 dan 03. Akhirnya hasil pemilihan umum tanggal 14 Februari jam 6 sore lewat quick count dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan nilai 59% lebih. Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dengan nilai 24% lebih dan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD dengan nilai 16% lebih. Padahal Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengusung calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD kalah yang dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan nilai 59% lebih yang jauh meninggalkan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD. Akibat kekalahan Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, Megawati Soekarno Putri dan semua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat marah sampai menuding Presiden Joko Widodo membakar rumahnya sendiri. Karena sampai sekarang Presiden Joko Widodo masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP
karena belum mencabut keanggotaannya selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saking marahnya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak akan mau menerima lagi Presiden Joko Widodo untuk memimpin selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Alasan Presiden Joko Widodo mengincar Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena dua hal. Pertama, rencana semula ingin menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tidak lolos ke Senayan. Lalu melirik menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan sudah ada kesepakatan dengan Erlangga Hartarto bahwa Presiden Joko Widodo selaku Ketua Umum Partai Golkar. Hanya saja semua kader senior Partai Golkar tidak setuju Presiden Joko Widodo selaku Ketua Umum Partai Golkar karena bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, yaitu untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar minimal 5 tahun pernah pengurus Partai Golkar. Padahal Presiden Joko Widodo kader saja tidak pernah, apalagi pengurus di Partai Golkar. Akibat gagalnya Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Golkar, sekarang Presiden Joko Widodo melirik jadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sampai sekarang Megawati Soekarno Putri beserta kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih marah karena Presiden Joko Widodo dituduh membakar rumahnya sendiri. Pasti ditolak Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi siapa tahu rasa benci kepada Presiden Joko Widodo sudah hilang nanti, mengingat kembali jasa-jasa Presiden Joko Widodo yang berhasil selama 23 tahun secara tidak langsung membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai 2 periode selaku Wali Kota Solo, 1 periode Gubernur DKI, dan 2 periode selaku Presiden. Mengingat jasa Presiden Joko Widodo selama 23 tahun ikut membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lalu Megawati Soekarno Putri merubah sikap menerima Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Harapan saya semua diserahkan kepada Megawati Soekarno Putri dengan kader Golkar yang senior menerima atau menolak Presiden Joko Widodo selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Presiden Joko Widodo selalu ingin menjabat di pemerintahan atau di partai politik. Dimulai sekira 1 tahun yang lalu, ingin menjabat Presiden Joko Widodo 3 periode atau diundur Presiden Joko Widodo 3 periode atau diundur menjabat Presiden sampai tahun 2027. Tetapi ditolak Ketua Umum Megawati Soekarno Putri karena bertentangan dengan konstitusi. Hanya 2 periode, tetapi Presiden Joko Widodo tidak bisa menerimanya. Dan tetap sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Walaupun umurnya baru 35 tahun, belum cukup karena calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Selanjutnya Presiden Joko Widodo menyalahgunakan kekuasaannya meminta kepada saudara besarnya Anwar Usman agar Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sudah berpihak untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kampanye, yaitu mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno di Jakarta dan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02.
B. Presiden Joko Widodo bersama-sama Menteri Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan secara terbuka di muka umum membagi-bagi bantuan sosial berupa beras 10 kg dan uang kepada masyarakat pendukung nomor urut 02. 2. Tahap pemungutan suara dan 3. Tahap penghitungan suara lewat Sirekap untuk mempercepat penghitungan suara, tetapi Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan mengambil suara nomor urut 01 dan nomor urut 03 dimasukkan ke nomor urut 02, sedangkan nomor urut 03 termasuk hanya kecurangan yang menyakiti hati 01 dan 03. Akhirnya hasil pemilihan umum tanggal 14 Februari jam 6 sore lewat quick count dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dengan nilai 59% lebih. Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dengan nilai 24% lebih. Dan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD dengan nilai 16% lebih. Padahal Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD kalah yang dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan nilai 59% lebih yang jauh meninggalkan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD. Akibat kekalahan Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, Megawati Soekarno Putri dan semua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat marah sampai menuding Presiden Joko Widodo membakar rumahnya sendiri. Karena sampai sekarang Presiden Joko Widodo masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena belum mencabut keanggotaannya selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saking marahnya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak akan mau menerima lagi Presiden Joko Widodo untuk memimpin selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Alasan Presiden Joko Widodo mengincar Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena dua hal. Pertama, rencana semula ingin menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tidak lolos ke Senayan, lalu melirik menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan sudah ada kesepakatan dengan Erlangga Hartarto bahwa Presiden Joko Widodo selaku Ketua Umum Partai Golkar. Hanya saja semua kader senior Partai Golkar tidak setuju Presiden Joko Widodo selaku Ketua Umum Partai Golkar karena bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, yaitu untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar minimal 5 tahun pernah pengurus Partai Golkar. Padahal Presiden Joko Widodo kader saja tidak pernah, apalagi pengurus di Partai Golkar. Akibat gagalnya Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Golkar, sekarang Presiden Joko Widodo melirik jadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sampai sekarang Megawati Soekarno Putri beserta kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih marah karena Presiden Joko Widodo dituduh membakar rumahnya sendiri, pasti menolak Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi siapa tahu rasa benci kepada Presiden Joko Widodo sudah hilang nanti, mengingat kembali jasa-jasa Presiden Joko Widodo yang berhasil selama 23 tahun secara tidak langsung membesarkan nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai 2 periode selaku Wali Kota Solo, 1 periode Gubernur DKI, dan 2 periode selaku Presiden. Mengingat jasa Presiden Joko Widodo selama 23 tahun ikut membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lalu Megawati Soekarno Putri merubah sikap menerima Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Harapan saya,
semua diserahkan kepada Megawati Soekarno Putri dengan kader Golkar yang senior menerima atau menolak Presiden Joko Widodo selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekian dan terima kasih.